Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu yustahabbu lirrajuli an yusalliya fi thawbaini qamisin wa ridain au izarin wa sarawila fa inik tasara ala satiril awrati jaza wastuhibba an yadu'a ala adilihi syai'an. Sunnah sholat yang ke-10, yustahabbu lirrajuli, disunnahkan buat laki-laki, an yusalliya fi thawbaini, bahwa dia sholat pada dua pakaiannya. Sholat menggunakan dua pakaian, qamisin wa ridain, gamis dan rida, au izarin wa sarawila, atau izar dan sarawil. Ada gomis, ada rida, ada izar, ada sarawil. Al-gamis ma fasala alal badan fasara lahu akmamun wa jaybun. Gomis itu adalah yang terpisah dari badan, yang memiliki lengan dan kantong. Gamis, mungkin kalau kita baju kurung seperti jubah. Sedangkan ar-rida, rida mayal basu ala nisfil badanil, mayul basu ala nisfil badanil a'la. Rida adalah yang dipakai atas bagian setengah badan yang paling atas. Dari setengah badan ke atas itu namanya rida. Wal izar huwa thawbul ladzi yasturun nisfal asfala. Sedangkan izar adalah pakaian yang menutupi badan setengah ke bawah. Farlida wal izar huma kalibas alladhi yalbasuhun nasu bil ihram. Izar itu sama seperti kain yang digunakan manusia saat ihram. Farlida wal juz'ul a'la wal izar wal juz'ul adna. Maka rida adalah kain yang menutupi setengah badan ke atas, sedangkan al-izar adalah kain yang menutupi badan setengah ke bawah. Kain ihram itu juga kalau digunakan buat nutupin bagian badan tengah ke atas itu disebut dengan rida. Kalau bagian yang digunakan untuk menutupi setengah badan ke bawah itu namanya izar. Wasarawil, sedangkan as-sarawil ma fasala ala juz'il badanil asfali, bagian yang terpisah atas satu bagian badan yang paling bawah. Kalau seumpama dia pakai kain, sunnah tuh dalemannya pakai celana atau celana pangsi. Kalau seumpama dia pakai gamis, nanti dalemannya pakai sarung. Tujuannya apa? Kadang-kadang orang yang suka ngerokok itu barahnya meletik, ngenain kainnya atau ngenain baju kokohnya.
yang seandainya kalau ditegesin begini, ditempelin begini, kelihatan kulitnya, berarti terbuka aurat. Antara bagian aurat pusar dan lutut buat laki-laki. Kalau di bagian paha itu ada kain yang bolong, yang seandainya kalau ditekan begitu, kulitnya kelihatan, batal sholat. Sehingga di situ gunanya kita sholat menggunakan dua pakaian. Kalau seumpama dia pakai sarung tuh, dalemannya pakai celana pangsi. Kalau dia pakai gamis, dalemannya pakai datu sarung. Untuk antisipasi kalau memang ada bagian-bagian sarung kita, gamis kita yang bolong. Apalagi yang gamisnya udah 10 tahun kagak ganti. Yang seandainya kalau dia sholat kelihatan kena cahaya, lekukan tubuhnya jelas bener. Itu belum cukup untuk menutupi aurat. Yang seandainya gamisnya terkena sinar, itu bagian jeroannya kelihatan banget. Itu belum cukup untuk dikatakan menutup aurat. Maka di situ letaknya kenapa kita sholat disunahkan untuk memakai dua pakaian. Kalau dia pakai gamis, dalamannya sarung. Kalau dia pakai sarung, dalamannya celana. Dan sunnah juga pakai bagian dalam. Seperti ini. Jadi kokoh ada, dalamannya ada, pakai dalaman. Karena seandainya dia pakai sarung dan baju koko, dalemannya nggak ada kaos di dalamnya. Waktu dia ruku, waktu dia sujud, itu baju kokonya kesingkap kan? Dia sujud tersingkap, kelihatan tuh belahan bokongnya. Dan itu banyak terjadi. Orang yang sholat pakai lepis begitu, banyak di masjid-masjid tanpa dia sadari itu terbuka aurat yang menyebabkan hukum sholatnya menjadi itu antisipasi. Di satu sisi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Dandan yang bagus, pakai pakaian yang bagus, ambil perhiasan-perhiasan yang bagus setiap kali kamu akan menuju masjid. Kenapa? Karena akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ngadep gubernur, mungkin telah dipersiapkan pakaiannya, sepatunya, celananya. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, setiap kali berwudu maka pucat pasi wajahnya, bergetar tubuhnya. Maka keluarganya bertanya, apakah kau sakit? Maka beliau menjawab, setiap kali kita wudu dan setiap kali mau ke masjid, setiap kali masuk waktu sholat, kita ini akan mau menghadap siapa? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu riwayat terdapat di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir fil Ahaditsil Basyirin Nadhir, idza tasya'arra jildul mu'mini min khasyatillah tahatat anhu khatayahu kama tahattu syajarah waraqaha. Apabila seorang manusia merinding bulu kuduknya, merindingnya itu disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab merinding bulu romanya, merinding bulu kuduknya,
disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rontok seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan. Seperti pohon merontokkan daun-daunnya yang kering. Kalau seekor gajah itu menjadi sebuah kemustahilan ketika dia bisa masuk ke lubang jarum, maka lebih mustahil lagi bagi seorang manusia yang dalam kehidupan dunianya pernah menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita udah nangis lantaran takut kepada Allah? Itu yang nyelamatin kita nanti di akhirat. Fa ini tasara, apabila ia meringkas ala satiril aurati jaza, atas penutup auratnya, maka boleh. Kalau memang dia berpakaian yang cukup, yang sekedar untuk menutupi aurat, boleh dan sah secara fikih. Orang sholat pakai sarung doang, nggak pakai baju, sah buat laki-laki. Secara hukum fikih sah. Namun secara akhlak, secara tasawuf itu tidak sah karena kurang adabnya kepada Allah. Dalam hadis yang secara marfu dikatakan, idza shalla ahadukum falyalbas thawbaih fa innallaha ta'ala ahaqqu an yazayyanalah. Kalau kamu sholat, pakai dua pakaian yang bagus, yang cakep, karena Allah lebih berhak untuk kita berdandan di hadapannya. Karena Allah lebih berhak untuk kita berpenampilan sepaling bagus di hadapannya. Ketika seorang manusia itu memulai takbiratul ihram di dalam sholat, idza aqbalal abdu biwajhi inda sholatihi fa aqbalallahu ta'ala biwajhi. Kalau ada seorang manusia berdiri di dalam sholat, maka Allah menghadapkan wajahnya di hadapan wajah hamba itu. Bukan berarti Allah punya wajah, bukan berarti Allah memiliki bentuk rupa sama seperti manusia. Tidak. Ketika manusia itu sedang sholat, Allah menghadapkan hamba itu dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan limpahan kasih sayangnya. Pertama kali takbiratul ihram, kata Allah, wahai hambaku, berikanlah bagian untukku seluruhnya dalam sholatku ini, maka aku pun akan memberikan bagian untukmu secara totalitas. Ternyata sudah di 2 rakaat nggak ada juga khusyuknya kepada Allah. Kata Allah, wahai hambaku, berikan bagian separuhnya untukku, maka tetap aku akan memberikan bagian seluruhnya untukmu. Ternyata sudah menjelang rakaat yang terakhir, belum juga menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, berikan sedikit aja di dalam sholatmu, menghadirkan aku. Kau berikan untukku, aku akan tetap memberikan bagian yang sempurna untukmu. Bahkan sampai selesai salam, hamba tersebut sama sekali tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku senantiasa mengharapkan engkau menghadirkan aku di dalam hatimu ketika engkau sholat pada sholat-sholatmu yang berikutnya. Masih ditungguin sama Allah kapan mau khusyuknya. Sama seperti seorang guru ketika datang kepadanya, wahai guru, ada si fulan bin fulan masih suka mabok-mabokan. Apa kata guru? Saya tungguin sampai bosan dia mabok-mabokan. Wahai guru, kalau si fulan bin fulan masih suka main judi, saya tungguin sampai bosan dia main judi. Wahai guru, dia masih banyak ninggalin sholat, saya doain dia biar senantiasa mengerjakan dan menjaga sholat.
Wahai guru, kalau ngaji dia suka tidur mulu, saya tungguin sampai dia bangun. Itu bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu bait syair dikatakan, wa ahlu zamani kannaki disyaribi fala tadribuhu fataziduhu syuruda. Berdakwah di zaman saat ini, mengajak orang untuk menuju jalan Allah, mengajak orang untuk menuju jalannya Rasulullah, seperti orang yang ingin menjinakkan onta yang sangat liar, ingin menjinakkan kuda yang sangat liar. Jangan sekali-kali dipukul. Satu kali dipukul, maka dia akan semakin liar, berlari meninggalkanmu. Maka begitulah ketika marketing agama dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa-bahasa yang bagus, tujuannya itu yang menjadi pokok permasalahan. Kita jangan berputar kepada bagian-bagian yang menghasilkan, tetapi kita lihat daripada tujuannya. Contoh, seumpama 10. Untuk menghasilkan 10 bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3, bisa 5 tambah 5, ada hasil. Maka dengan berbagai macam cara kelembutan itu yang akan menjadi pokok tumpuan hasil. Itu bagian yang paling penting. Fala tadribuhu fataziduhu syuruda. Jangan sekali-kali dikerasin, jangan sekali-kali dipukul. Sekali dipukul, yang namanya onta liar akan semakin jauh meninggalkanmu dan dia akan semakin liar. Kemudian wastuhibba an yadu'a ala atiqihi syai'an, dan disunahkan untuk meletakkan sesuatu di pundaknya. Kalau sholat sunnah pakai gamis, pakai sorban,